Maka inilah kisah Ayu Ting Ting, janda muda yang sedang menjadi incaran banyak laki-laki. Dan pasca menolak cinta Ivan Gunawan, hari-hari Ayu selalu dihabiskan dengan mengejar panggung, tanpa peduli lagi sejumlah pria sempat mengejarnya. Sejak bercerai dengan Angie, kemudian melahirkan Bilqis Sumaira, Ayu memang terlihat abai terhadap rayuan para pria, yang memilih fokus bekerja sambil membesarkan buah hatinya. Di luar semua itu, ia berusaha tidak terburu-buru membuka pintu asmaranya. Saya aja yang ditanya bingung. Ya yang jelas saya selalu bilang kalau misalnya ada orang yang deket gitu, maksudnya ya temenan biasa aja gitu, maksudnya ya jalanin dulu aja sebagai teman, kan kita nggak tahu belakangnya seperti apa, ke depannya seperti apa kan. Kalau jodoh juga mau kata pisah 10 tahun, bisa berapa tahun juga, kalau emang udah takdirnya di situ ya pasti balik lagi sama dia juga. Lagian juga saya masih belum pengen namanya fokus mikirin jodoh. Slow aja deh, cari duit dulu aja buat anak. Bukannya susah deketin, emang belum saatnya kali ya. Ibu juga nggak, Ayu juga nggak menutup untuk siapapun, cuman mungkin belum saatnya, belum ada yang tertarik buat dirinya. Maksud kan tertarik dalam masalah apa ya, hatinya belum bisa untuk menerima siapapun gitu, bukannya nutup, enggak. Mungkin ntar kalau dia udah lagi serg gak pasti ketemu. Ibu mah kagak tahu ya, jodoh mah kita nggak tahu. Ibu mah pengen banget cepet besok ada yang dia sukain juga. Kalau dia mau merit ya silakan sebagai orang tua mah. Jadi ibu nggak ada paksaan apa gimana, tinggal Allah yang nentuin jodohnya. Mengisi sebagian besar harinya untuk menyanyi dan mengambil job lain, membuat Ayu mendapat banyak anggapan sebagai janda kaya. Apalagi di usianya yang masih sangat muda, ia telah meniti popularitas sebagai penyanyi dangdut papan atas negeri ini. Maka lihatlah mimpi-mimpinya yang tidak banyak, selain ingin memiliki 100 kontrakan. Suka kayak kontrakan, kayak gitu. Betawi punya kan, jadi duitnya nggak lari kemana-mana, itu aja. Insya Allah. Impian saya di kepala saya harus punya 100 kontrakan. Nah, banyak nggak tuh? Ya alhamdulillah masih banyak orang yang percayain dia gitu. Bersyukur aja lah ibu. Ya dia juga kan nyari duit bener-bener yang namanya buat orang tua sama anaknya. Apalagi sekarang anaknya kan utama gitu. Jadi ya bener-bener lagi ngumpulin untuk masa depan anaknya. Saya kan tetap membagi waktu untuk Bilqis gitu. Jadi kalau di rumah pasti ya saya habisin waktunya untuk bareng Bilqis. Tapi kalau di luar saya kerja. Karena saya ngejalaninnya enjoy, saya nggak pernah yang namanya ngerasa ribet, rempong itu nggak pernah, alhamdulillah. Jadi saya ngerasa ya udahlah jalanin aja, namanya udah ibu-ibu, udah punya anak, tidak harus tanggung jawab. Mau anak kayak gimana pun juga harus tetap saya ikutin. Sukses menjalani karir sebagai biduan dangdut memang memaksa Ayu banyak meninggalkan Bilqis. Setiap hari jika sedang ada panggung, putri tunggalnya itu diasuh neneknya yang penuh rasa sayang. Berikut ini lihatlah saat Bilqis dan ibunda Ayu sedang menghabiskan hari di rumah sambil mengajari berjalan. Tas. Oh, udah bisa ini kamu. Udah bisa ini. Nggak boleh nak. Tung. Jam setengah pokoknya subuh dia bangun. Jam 5 bangunin kita sholat. Subuh bangunin bundanya subuh, terus dikasih susu. Jam 6 bangun lagi. Minta makan jam 7. Sehat, udah mulai bisa merangkak sekarang. Udah mulai ngoceh terus, pusing lah. Iyalah, kalau cewek banyak mainannya, banyak aksesorisnya, jepitan, bando, segala macam, kaos kakinya juga macam-macam, sepatu, bajunya, rok, legging, segala macam tuh udah yang banyak banget gitu. Jadi ya seru aja kalau belanja. Sekarang saya udah nggak mikirin diri saya sendiri, jadi pasti otomatis ke tempat anak-anak dulu. Bilqis orangnya cepet besar, jadi bajunya baru berapa kali pakai udah kekecilan gitu. Sayanya juga salah sih kalau beli main yang ngepas-ngepas, jadinya kadang kalau itu ya
kalau udah nggak dipakai ya disimpan. Kadang kalau misalnya ada saudara yang ponakan cewek ya paling dikasih ke saudara. Bilkis dan menyanyi adalah dua fokus yang tak bisa ditinggalkan Ayu Ting Ting. Baginya, keduanya adalah prioritas hidup setelah pernikahannya dengan Angie berjalan amat singkat. Kini ia juga tak lagi peduli dengan mantan suaminya yang kadang masih muncul di televisi. Ia juga tak risau bagaimana kelak menjelaskan keberadaan ayahnya kepada Bilkis. Toh Ayu sudah mempunyai cara menyampaikannya. Udahlah, semuanya sudah saya pikirkan. Dan saya yakin anak saya bisa menerima itu semua. Saya dari dulu memang tidak pernah tergantung sama laki-laki juga. Lagian juga laki-lakinya apa yang mau diharapin juga kemarin kan gak ada yang diharapin juga, bodo amat gitu. Itu wajar mereka misalnya bilang saya sok kecantikan lah atau apalah. Tapi kan mereka tidak bisa memaksakan perasaan saya itu seperti apa. Kalau mereka ada di posisi saya pun pasti mereka juga akan ngelakuin hal yang sama. Tidak segampang dan semudah itu. Masih butuh waktu dan proses. Ayu Ting Ting seperti tak ingin berkompromi dengan rasa sakit hati dan kesedihan-kesedihan. Justru bersama buah hatinya, Ayu mendapatkan banyak kejutan menyenangkan. Dan kejutan yang sama meski dalam suasana berbeda menghampiri Syahnas. Dini hari tadi ia mendapat kejutan untuk 21 tahun usianya di lokasi syuting. Lantas seperti apa suasana yang penuh kejutan itu? Benarkah Dika yang kini tengah dekat dengan Syahnas ikut datang memberi kejutan? Di antara sisa kebahagiaan, usai mengantarkan Raffi Ahmad menikah, Syahnas mendapatkan kebahagiaan lain karena usianya genap 21 tahun. Tadi malam Syahnas mendapatkan surprise dari lokasi syuting sinetron berjudul Kita Nikah Yuk. Lantas seperti apakah kejutan yang diterima Syahnas dari para kru dan juga pemain sinetron unggulan RCTI itu? Tapi mengapa di malam pertambahan usianya Syahnas masih tetap bekerja? Benarkah Dika yang kini tengah dekat dengan Syahnas juga datang untuk memberikan kejutan?